Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji Tuhan, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan dan kita masuk di dalam masa Prapaskah. Oleh sebab itu saya akan menyampaikan firman selama 1 minggu ke depan ini dengan tema-tema yang berkaitan dengan Paskah. Nah, oleh sebab itu saya rindu di hari ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema salib, pusat inkarnasi Yesus. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 26 ayat yang pertama dan kedua. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Saudara, ini bukan kali pertama Yesus menyampaikan apa yang namanya penderitaan yang akan ia alami. Bagaimana ia sering berbicara tentang fakta salib. Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-22 sampai 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Inilah berita tentang apa yang namanya fakta salib. Dan kemudian kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 18 sampai 19 dikatakan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Saudara, betapa sangat luar biasa Yesus berulang-ulang kali menyampaikan tentang apa yang namanya fakta salib. Bagaimana dirinya akan disalibkan, dan itulah berita yang disampaikan kepada para muridnya pada waktu itu. Dan saya percaya berita ini juga kita baca hari ini sebagai bukti bahwa sebenarnya salib adalah pusat inkarnasi Yesus. Bagaimana dia berinkarnasi, dia datang ke dunia ini, dia melakukan sebuah misi penyelamatan. Dia datang untuk disalibkan demi kita. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dan membayar segala pelanggaran kita. Darahnya dicurahkan untuk menebus setiap dosa-dosa umat manusia. Betapa luar biasa bagaimana salib merupakan bukti tanda cinta kasih Tuhan. Salib merupakan bukti bagaimana Yesus mengasihi dunia ini. Ia datang untuk memberikan pengampunan, memberikan keselamatan, dan barang siapa yang mau percaya kepada dia, yang mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dialah juru selamat, dialah yang disalibkan untuk membayar setiap kesalahan, dosa, pelanggaran umat manusia, maka firman Tuhan berkata akan diselamatkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, saya percaya hari ini merupakan sebuah bukti bagaimana salib adalah tanda cinta kasihnya kepada kita. Dan itu sebabnya jika hari ini Anda membuka hati untuk mau menerima Yesus sebagai juru selamatmu, Anda mau benar-benar membuka hati, percaya kepada Dia bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia ini. Dia berinkarnasi. Dia datang untuk sebuah misi keselamatan bagi kita. Saya percaya hari ini, mari buka hatimu, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka Anda pasti
diampuni, dibenarkan, dan Anda diselamatkan, beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Biarlah renungan yang singkat ini memberikan kita sebuah pemahaman bahwa sebenarnya Yesus itu adalah Tuhan dan Ia berinkarnasi menjadi manusia sama dengan kita. Namun Dia datang untuk sebuah misi, yaitu menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ia menyelamatkan kita daripada maut, dan itulah tanda cinta kasih Tuhan. Bagaimana Ia mau disalibkan. Dia rela membayar harga demi kita, orang-orang yang terhukum, yang seharusnya kita menerima hukuman. Namun Dia rela dihukum, Dia rela disalib demi kita, untuk membayar kita, supaya kita beroleh keselamatan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.